Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bu Astri. Hari ini adalah video pertama jalan-jalan ya. Video pertama jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan ke museum ya, museum. Karena ya sekarang liburan, daripada kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang ramai ya, itu tidak protokoler, lebih baik kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang situs-situs sejarah gitu ya, supaya kita juga sadar ya, sadar terhadap sejarah yang sejarah bangsa kita ya. Nah, hari ini saya akan mengajak anak-anak semua untuk jalan-jalan ya, mengenal monumen perjuangan ya, monumen Palagan Bojong Kokosan ya. Baik, kalau sudah cukup kita ikut Bu Astri. Ayo. Karena masih corona, jadi kita tetap walaupun ke museum kita tetap harus memakai masker ya, masker, kemudian juga menjaga jarak ya. Tapi kamu nggak ada jarak sama aku. Nah, hari ini juga aku Bu Astri temenin juga sama ponakan Bu Astri ya, namanya Fauzia. Dia masih di SD ya. Kemudian Bu Astri juga ditemani oleh salah satu narasumber yang akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan ya, perjuangan kemerdekaan ya, khususnya perjuangan di Bojong Kokosan ini ya. Oke, kita mulai masuk ke museumnya. Lumayan ya di sini, nanjak ya dari sana. Jadi kita sudah berada di depan museumnya. Kita harus cuci tangan dulu nih. Cuci tangan dulu. Ini adalah senjata ya, senjata yang dipergunakan oleh pasukan pada waktu itu melawan penjajah Inggris ya. Ini adalah kostum yang dipakai oleh para pejuang kita pada masa itu ya, yang dipakai oleh pejuang kita
puing pesawat Royal Air Force. Wah, puingnya masih di ini. Aduh, ini udah agak ini. Ini peristiwa perang konvoi ya. Jadi ini namanya perang konvoi ya. Kita masuk ke dalamnya ya. Di sini ada yang mana dulu ya? Oh, yang sini dulu ya. Nih, ini adalah miniatur ya. Ini namanya miniatur. Ini pengibaran bendera merah putih pertama kalinya di Sukabumi ya, tanggal 1 Oktober. Ya, bertempat Victoria Park, Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Nah, ini nih. Ini miniaturnya, mereka sedang mempersiapkan pengibaran bendera merah putih. Kemudian sini, nah ini adalah rapat pembentukan panitia 5 ya. Ini adalah rapat pembentukan panitia 5 di markas KNID ya. Apa itu KNID? KNID itu adalah Komite Nasional Indonesia Daerah ya. Jadi ada KNID, ada KNIP ya. KNIP kan Komite Nasional Indonesia Pusat ya, kalau ini daerah ya, tanggal 1 Oktober 1945. Sekarang bernama Gedung Juang ya, jadi Gedung Juang 45 di Kota Sukabumi ya. Oke, kita masuk ke sini lagi, miniatur ini. Nah, di sini itu adalah penawanan dan perampasan senjata tentara Jepang di wilayah Sukabumi. Oleh siapa? Oleh pihak Republik Indonesia dalam rangka pemulangan tawanan perang sekutu ya. Nah, ini pada di ini ya. Oke, nah di sini adalah pertempuran Bojong Kokosan tanggal 9 Desember 45 ya. Ini namanya perang konvoi karena ketika konvoi itu diserang gitu kan, melawan pasukan sekutu yang akan kembali merebut kemerdekaan Indonesia nih ya. Nah, di situ tuh ada talang ya. Namanya apa ya? Kayak semacam talang itu di situ. Saksi bisu ya, saksi bisu kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Bojong Kokosan. Ternyata bukan hanya itu ya, jadi di Cibadak ya, namanya Cibadak, pengoboman kota Cibadak tanggal 10 Desember 45 yang menggambarkan kemarahan pihak sekutu ya karena penyerangan pihak Republik Indonesia di Bojong Kokosan. Jadi marah mereka ya, akhirnya mereka membom Cibadak ya. Sekarang Cibadak jadi pasar, ada sentral ya. Ya. Setelah kita menang, nah ini adalah pengurusan korban-korban meninggal dan luka-luka dalam peristiwa Bojong Kokosan yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi ya. Nah, ini miniaturnya ya. Jadi subhanallah, perjuangan para pahlawan kita. Terakhir di sini ya, di sini itu pemakaman sementara korban yang meninggal dalam peristiwa Bojong Kokosan di daerah Cicurug ya, yang kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kota Sukabumi ya. Ini kan untuk sementara dulu. Subhanallah, miniaturnya ya. Ya, baik, oke, ketemu lagi ya. Sekarang kita sudah bersama Pak Budi, ini namanya Pak Budi. Beliau akan menjelaskan tentang kenapa bisa terjadi ya perang di Bojong Kokosan ini ya. Oke, silakan Pak Budi. Kira-kira menurut Pak Budi ya hasil baca-bacanya gitu, kenapa bisa terjadi perang ini? Ya, karena awalnya itu pasukan Inggris ingin memberi bantuan ke sekutu yang ada di Bandung, otomatis dia melewati jalur ini, memang memilih jalur ini. Kemudian informasi tersebut diketahui oleh TKR. Nah, TKR itu ini berarti TNI ya? TNI iya, zaman dulu namanya ya? TNI namanya TKR. Iya.
abri-abri semua. Ketika ada informasi pasukan Britania atau Inggris beserta Gurkha ini pasukan India ya, melewati Sukabumi, maka dipersiapkanlah penyerangan yang dilakukan oleh TKR, pejuang rakyat, santri, Laskar Hizbullah, dan laskar rakyat lainnya. Nah, kemudian mengepung pasukan Britania tepat di bukit belakang ini menggunakan senjata sederhana ya, terdiri dari senapan, granat, bom molotov, kemudian golok dan sebagainya. Dan memang luar biasa hasilnya, itu dapat melumpuhkan, kata para ahli sejarah, sampai 100 orang tentara Inggris yang konon sudah terlatih dalam Perang Dunia II. Jadi hebat, TKR itu bisa mengalahkan mereka. Nah, kemudian selebihnya tentu ada korban dari rakyat kita juga ya. Oke ya, itu saja ya yang hari ini bisa ditayangkan ya. Kita sudah jalan-jalan mengelilingi museum ya, Museum Palagan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih sadar terhadap sejarah, kita lebih semangat lagi ya, karena sejarah itu membuat kita sadar bahwa sebenarnya dulu kita pernah berjuang ya melawan para penjajah ya. Demikian vlog Bu Asri kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.